Mungkin masyarakat Indonesia ada yang belum paham tentang cerita Nusantara antara Joko Tingkir, Joko Tarub, dan juga Joko Tole. Berikut adalah cerita dari ketiga sosok legendaris tanah Nusantara. Yang pertama, Joko Tingkir. Joko Tingkir mempelajari ilmu sakti dari Ki Buyut Banyu Biru. Ia mempelajari ilmu sakti tersebut karena ingin menebus pengampunan karena ia telah membunuh Dadungawuk, saudara dari Sultan Demak. Ki Buyut Banyu Biru memberikan pelajaran-pelajaran ilmu saktinya di Gunung Lawu. Salah satunya adalah dengan merendam diri dalam sungai yang dingin dengan tujuan dapat mengendalikan hawa nafsu. Setelah beberapa bulan lamanya, Joko Tingkir menimba ilmu di Ki Buyut Banyu Biru sudah memperbolehkan agar Joko Tingkir untuk menemui Sultan Demak untuk meminta pengampunan atas yang pernah dilakukannya, yaitu membunuh Dadungawuk. Di dalam perjalanannya menuju tempat Sultan Demak, Joko Tingkir banyak menghadapi binatang-binatang buas yang menghadapinya. Salah satunya adalah penaklukan Raja Buaya dan gerombolannya. Sesampai di desa Sultan Demak, kebetulan di desa tersebut sedang terjadinya banteng buas yang mengamuk dan memporak-porandakan seisi desa. Pada saat itu juga Joko Tingkir bertemu dengan Sultan Demak untuk meminta pengampunannya dengan persyaratan harus dapat melawan banteng buas tersebut. Sultan Demak menyetujuinya. Akhirnya Joko Tingkir berhasil melawan banteng buas itu dengan sebuah pukulan ke kepala banteng. Mental dan pecah, akhirnya banteng tersebut tersungkur mati. Prajurit di desa itu pun terkagum dengan aksi Joko Tingkir yang telah menghadapi banteng buas dengan tegar dan juga mengalahkannya. Sultan Demak mengampuni perbuatan Joko Tingkir tempo hari dan memaafkannya. Kemudian Joko Tingkir diangkat sebagai pemimpin Laskar Tamtama dan akhirnya menjadi menantu dari Sultan Demak. Itulah tadi cerita sedikit tentang Joko Tingkir. Selanjutnya adalah cerita tentang Joko Tarub. Di suatu desa pedalaman Indonesia, hidup seorang janda dan seorang anak yang bernama Joko di dusun Tarub. Semasa kecilnya, ia suka bermain dengan kebiasaannya, yaitu menyumpit burung. Sampai dewasa pun, sumpit yang selalu dibawa-bawa kemanapun. Pada suatu hari, Joko Tarub sedang berjalan di tengah hutan dan melihat burung-burung, dan Joko Tarub menyumpitnya tapi tidak kena. Burung-burung itu berterbangan dan dikejar oleh Joko Tarub. Padahal hutan yang dilaluinya ini adalah hutan yang angker sekali. Di kesibukan mengejar burung, Joko Tarub mendengar suara beberapa wanita yang sedang mandi di sebuah air terjun kecil. Joko Tarub mengintai dan mengintip dari balik semak-semak belukar dan melihat ada sebuah selendang di dekatnya dan diambilnya oleh Joko Tarub. Ternyata wanita-wanita yang sedang bermandikan itu adalah kumpulan bidadari yang turun dari kayangan. Salah satu bidadari yang menyadari kalau Joko Tarub mengintip mereka yang sedang mandi. Akhirnya semua bidadari di situ panik dan terbang kembali ke kayangan, kecuali satu bidadari kebingungan mencari selendangnya yang diambil oleh Joko Tarub. Lalu si bidadari dan Joko Tarub saling menyapa. Bidadari ikut dengan Joko Tarub ke desanya. Lalu mereka berdua hidup bersama sampai mempunyai satu anak. Selama hidupnya Joko Tarub, walau kerjaannya hanya tidur-tidur saja, tapi hasil pangannya melimpah karena keajaiban dari bidadari. Lumbung pada penuh, masakan tersaji banyak. Pada suatu hari, saat Joko Tarub tak sengaja melanggar janji yang diberikan oleh bidadari,
yaitu tidak boleh membuka hidangan sebelum matang betul. Akhirnya keajaiban sang bidadari hilang dan mereka kembali harus bekerja keras setiap harinya. Suatu hari si bidadari menemukan selendangnya yang di sampingnya oleh Joko Tarub. Akhirnya perpisahan pun terjadi. Bidadari kembali ke kayangan, meninggalkan Joko Tarub beserta anaknya. Itulah cerita tentang Joko Tarub yang ditinggal oleh bidadari karena selendangnya sudah ketemu. Selanjutnya adalah kisah tentang Joko Tole. Pada suatu hari, seorang raja bernama Sri Baginda Brawijaya memerintahkan kepada Empu Keleng untuk dibuatkannya pintu gerbang besi yang besar dan megah. Dan sudah 1 tahunan Empu Keleng beserta teman lainnya sudah mengerjakan, akan tetapi belum rampung atau jadi pintu gerbang besinya. Tenaga semakin berkurang dan Empu Keleng jatuh sakit dan tidak bisa melanjutkan pekerjaannya, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Sri Baginda Brawijaya. Lalu Empu Keleng mengirim berita kepada anak angkatnya yang bernama Joko Tole. Ia segera menyusul Empu Keleng di Majapahit. Di dalam perjalanan melewati beberapa desa, Joko Tole bertemu dengan seorang berjubah hitam mengenakan ikat kepala. Lalu terjadi dialog antara Joko Tole dengannya. Joko Tole menceritakan tujuan ke Majapahit untuk menyelesaikan pekerjaannya, menyelesaikan pintu gerbang besi yang besar dan megah itu dalam sehari, kalau tidak terkena hukuman. Orang berjubah itu memberikan setangkai bunga dan disuruhnya Joko Tole memakannya. Nanti sampai di Majapahit, bakarlah tubuhmu Joko Tole. Nanti dari busamu akan keluar patrian untuk menyambung besi-besi pintu gerbang. Kemudian Joko Tole melanjutkan perjalanannya ke Majapahit dan akhirnya sampai menemui sang raja Sri Baginda Brawijaya. Lalu Joko Tole berkesanggupan untuk membantu ayah angkatnya, Empu Keleng, dan menyelesaikan tugasnya, membuat pintu besar besi yang besar dalam 1 malam, dan jika tidak selesai akan menerima hukuman. Lalu Joko Tole mengumpulkan para pekerjanya dan memberitahukan bahwasannya Joko Tole mempunyai patrian besi yang sangat hebat, yaitu dengan cara dibakar tubuhnya Joko Tole, di bagian besarnya keluar cairan patrian yang bisa digunakan untuk menyelesaikan perampungan pintu besi. Dalam 1 malam pekerjaannya terselesaikan, pintu besar besi jadi. Raja Brawijaya sangat senang menyaksikan pintu gerbang itu. Kemudian Raja Brawijaya memberikan hadiah yang berupa perhiasan perak dan emas. Sekian, terima kasih buat kalian semua. Semoga kita bisa selalu mengambil sisi baik dari seluruh cerita Nusantara. Sekian, selaku pembuat konten video pamit untuk undur diri.